Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Senang sekali rasanya bisa berjumpa lagi dengan sahabat-sahabat pendamba obat jiwa yang sangat kami cintai. Terima kasih telah menyempatkan waktu untuk bergabung dengan kami di saluran tempat di mana kita bisa saling belajar dan menguatkan iman kita sebagai umat Islam. Melalui konten-konten yang kami sajikan, kami berharap dapat menggugah hati Anda semua, juga memperdalam pemahaman yang membimbing kita menuju kebahagiaan dan kesuksesan dunia dan akhirat. Mari kita bersama-sama menggali hikmah serta memperkuat ikatan kita sebagai umat muslim yang saling mendukung dan saling menginspirasi. Doa dan harapan kami, semoga sobat pecinta channel ini selalu dalam naungan rahmat Allah, dilancarkan rezekinya, diberi kesehatan dan diperpanjang umurnya, serta dipermudah dalam mengambil hikmah dari tema-tema yang kami sajikan. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita beranjak menuju tema kita hari ini, saya dengan segala kerendahan hati mengajak para sobat untuk bersama-sama membantu membangun channel ini dengan cara klik like, subscribe, dan share. Kalau perlu, bunyikan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan konten-konten yang akan kami sajikan berikutnya. Karena sedikit gerak jari Anda sangat berharga bagi kami dalam membangun channel ini. Saudara-saudaraku yang beriman, yang dirahmati oleh Allah, kita sama-sama meyakini bahwa agama Islam adalah agama yang sempurna, yang mengatur segala sendi kehidupan manusia, bahkan sampai hal terkecil. Dari cara membersihkan diri, cara bersuci, cara kita makan, cara kita minum, cara kita bekerja, cara kita berbicara, bahkan sampai cara kita melakukan hubungan suami istri ataupun jima. Begitu sempurnanya Islam telah mengatur semuanya, segala macam asalkan kita niatkan untuk beribadah kepada Allah dan mengikuti adab serta petunjuk yang telah disampaikan dalam syariat Islam, maka pahala berlimpah akan datang kepada kita. Sebagian dari kita akan dengan ringan hati melakukan ibadah-ibadah yang dianjurkan oleh Allah, seperti ibadah makan untuk mempertahankan kehidupan, ibadah bekerja untuk menafkahi anak dan istri, dan ibadah-ibadah yang lain. Tetapi di antara kita ada pula yang masih berat hati untuk melakukan ibadah-ibadah yang lain. Misalnya memelihara anak yatim dan piatu yang ada di sekitar lingkungan kita. Ada juga orang banyak yang berat hati untuk memberikan sedekah kepada fakir miskin yang ada di sekitar lingkungannya. Na'udzubillahi min dzalik, semoga kita tidak termasuk golongan itu. Sahabat-sahabatku yang dirahmati oleh Allah, begitu sempurnanya Islam, ada satu ibadah yang saya yakin hampir semua orang akan melakukannya dengan senang hati. Ibadah yang mudah, menyenangkan, dan memiliki pahala yang tinggi, yaitu ibadah jima. Ibadah menggauli pasangan yang sah. Dengan kata lain, ibadah berhubungan badan antara suami dan istri. Begitu sempurnanya Islam hingga ibadah jima ini sudah diatur dalam syariatnya. Saudaraku yang beriman yang dirahmati oleh Allah, sebelum kita melakukan hubungan jima, disunahkan untuk berdoa yang bunyinya demikian:
Bismillahi Allahumma janabnas syaiton wa janabnis syaitana ma razaqtana, yang artinya, ya Allah, jauhkanlah setan dari kami. Ya Allah, jauhkanlah setan dari anugerah yang akan kau berikan kepada kami. Doa ini adalah doa yang dicontohkan Rasulullah pada hadis yang diriwayatkan oleh Sahih Bukhari. Rasulullah bersabda, jika orang yang akan berjima berdoa seperti ini, jika ditentukan bagi mereka anak, tidak akan diperangkap setan selama-lamanya. Kemudian bagaimanakah cara menggauli istri? Maka Islam pun telah memberikan contohnya. Dalam pandangan Islam, suami dan istri diperbolehkan melakukan berbagai posisi atau gaya dalam berhubungan suami istri, sepanjang menuju tempat yang benar. Maksudnya di tempat saluran rahim. Mengapa harus menuju tempat yang benar? Dan kenapa Islam mengizinkan pasangan suami mencoba berbagai posisi selama tidak menyakiti keduanya? Hal ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Umar datang menemui Rasulullah dan berkata, "Wahai Rasulullah, binasalah aku." Kemudian Rasulullah bertanya, "Apa yang membinasakanmu, Umar?" Lalu Umar menjawab, "Aku mengalihkan tungganganku tadi malam." Maka Rasulullah terdiam. Kemudian turunlah ayat yang artinya, istri-istrimu adalah laksana tanah tempat bercocok tanam bagimu, maka datangilah tanah tempat bercocok tanam itu sebagaimana saja yang engkau kehendaki. Al-Baqarah ayat 223. Kemudian setelah turun ayat tadi, Rasulullah pun bersabda, engkau boleh dari depan atau dari belakang, tetapi jangan kedubur dan saat wanita dalam keadaan haid. Jadi dari hadis di atas dan juga turunnya ayat 223 dari surat Al-Baqarah, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kita bisa menggauli istri dari posisi manapun, asal di tempat yang sebenarnya atau di kemaluan istri. Tetapi dalam syariat Islam, kita diberikan contoh posisi terbaik dalam melakukan hubungan jima. Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah yang menjelaskan dalam Zadul Ma'ad, hubungan suami istri terbaik dalam Islam yakni ketika suami berada di atas istri. Posisi ini menurut Ibnu Qayyim menunjukkan kepemimpinan suami atas istrinya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 34 yang berbunyi, "Kau laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan." Demikian saudara-saudaraku yang beriman yang dirahmati oleh Allah, posisi terbaik saat berhubungan suami istri. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih telah menonton video ini. Terima kasih pula telah menjadi bagian dari siar ini. Saya harap jadikan video ini sebagai sumber inspirasi dan pembangkit semangat untuk menjalani hidup yang penuh dengan keimanan dan keteguhan hati. Semoga video-video kami dapat memberikan manfaat yang nyata bagi Anda dan bagi semua penonton yang setia. Mari kita bersama beriringan menuju kebaikan dan keberkahan yang penuh dengan keindahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.